Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Amma ba'du. Jamaah pengajian ba'da maghrib, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga banyak keberkahan yang Allah turunkan di majelis kita malam ini, diberi ilmu yang manfaat, dimudahkan memahami, dan semoga Allah mudahkan pula kita amalkan dan diistiqomahkan insyaallah. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti, kesimpulan dari kajian pekan yang lalu. Surat Ali Imran ayat 64 ya, yang kemarin membahas tentang prinsip dakwah Nabi ya. Jadi dakwah Rasul itu sama, Pak. Satu ajarannya utama itu walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah ya. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah untuk umatnya sama perintahnya. Perintah pokoknya satu, u'budullah, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhi semua taghut. Taghut sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau ada tambahan tugas itu adalah rasul mungkarat. Kemungkaran apa yang sedang terjadi di tempat itu, yang ngetren itu apa, begitu, itu termasuk tugas Nabi untuk mendakwahkan. Maka kalau kaum Nabi Lut alaihi salam selain mengajak orang untuk ibadah hanya kepada Allah, dia tentu membongkar tradisi keburukan mereka. Apa itu? Laki-laki suka dengan laki-laki atau homoseks. Maka itu yang digarap pertama setelah tauhid, yaitu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kaum itu ya. Atau Nabi Syuaib ya, Nabi Soleh, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lain itu kemungkaran apa yang terjadi di masyarakatnya. Bahkan sampai ketika ada budaya menimbang yang curang, Allah sampai mengutus Nabi untuk membongkar budaya buruk itu. Wailul lil mutaffifin ya, celakalah orang yang curang, yaitu ketika nimbang dia tidak adil ya. Kalau dia beli memberati barang dagangan yang dibeli, kalau dia jual dia berarti bandul timbangan yang dia pakai begitu ya. Jadi nggak pernah rugi orang ini ya. Itu yang celaka. Maka Allah utus Nabi untuk membongkar keburukan kaum itu ya. Ala kulli hal, zaman-zaman Nabi itu tantangannya berbeda, maka perintahnya juga berbeda. Nah, kalau hari ini nampaknya semua maksiat ada ya, Pak ya. Berarti makin berat tugasnya ya dai ini. Nah, betul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al ulama'u warasatul anbiya ya. Ulama itu pewaris para nabi ya. Wa innamal anbiya lam yuwarisul dinar wala dirham. Dan nabi itu warisannya bukan dinar dan dirham, bukan harta. Wa innama warasu al ilma, tapi warisannya itu adalah ilmu. Maka ulama warasatul anbiya ini adalah mereka yang disebut oleh Allah
innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut ulama itu adalah yang khasyah. Apa khasyah itu? Takut kepada Allah, takut ketika menyembunyikan kebenaran, takut ketika tidak jujur menyampaikan ilmu, ya. Takut ketika dia tidak bisa mengajak, ya, ataupun dia meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala padahal dia mampu melaksanakannya. Alhamdulillah karakternya itu khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ujiannya juga mewarisi ujian para nabi, apa? Dimusuhi orang-orang yang tidak suka dengan syariat. Ya, kalau Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat berapa itu 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami tetapkan untuk masing-masing nabi itu dua musuh. Ya. Jadi musuhnya nabi itu dua lah. Satu setan dari kalangan manusia, syayatinal ins. Yang kedua setan dari bangsa jin. Jadi setan itu sifat lah. Ya, sifat ya. Makanya ada orang jengkel, setan kowe gitu ya. Ku menungso tapi punya sifat setan. Atau sing umpat iki sing koncone setan ya. Kadang wahilul likulli humazatil lumazah. Allah tidak suka dengan orang yang gampang sekali melaknat saudara muslimnya ya. Nah, maka musuhnya syayatinal ins, setan dari bangsa manusia itu ada orang kafir, jelas itu. Orang kafir terang-terangan ya. Allah sudah sifati banyak keburukan-keburukan orang-orang kafir di Al-Qur'an ya. Atau orang-orang yang dohirnya muslim tapi nggak suka dengan Islam. Disebut kelompok munafik ya. Orang munafik itu satu perang yang amat buruk, kemunafikan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terburuk untuk orang munafik. Apa? Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Dia ya begitu, disuruh nggak pakai agama Islam nggak mau, Pak. Ya. Orang munafik itu nggak mau suruh keluar dari Islam itu. Tapi ketika diajak kepada Islam yang kafah, dia nggak suka. Ya. Bingung nggak itu? Membingungkan kan itu? Ya. Makanya orang munafik itu disebut oleh Allah, ya, mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mudabdabin itu apa, Pak? Kemana angin bertiup maka di situ dia akan condong ya. Nggak punya prinsip ya. Artinya terombang-ambing ya. Baratnya rame ke barat ya. Timur rame ke timur ya. Terus gitu orang-orang munafik itu dia nunggu momen ya. Nah Islam menang ya dia ikut pura-pura berjasa. Nah Islam kalah dia pura-pura seakan-akan dia menjadi penasehat yang ulung. Kayak perang Badar itu, perang Uhud ya. Ketika kalah itu kan munafik sudah pulang duluan pas perang Uhud itu. Berangkat dari Madinah 1000 sampai tengah jalan hilang berapa? 250. Qadarullah Pak, perang Uhud kali ini secara kasat mata Nabi itu kalah. Karena yang terbunuh hampir 75 salah ya. Gara-gara pasukan pemanah yang tidak disiplin itu. Begitu sampai Madinah, munafik itu dengan pongahnya mengatakan, "Tuh, wis tak kandhani wingi aja mangkat perang malah izin mangkat perang ngandel to." Pancen ternyata kalah itu. Munafik itu begitu, Pak. Makanya Allah membungkam mereka itu ya dengan kelak di akhirat dengan api neraka ya. Baik, kembali ke pembahasan ini. Makanya dakwah Nabi itu sama. Ketika kemarin mendakwai ahlul kitab juga sama Nabi ya. Berikutnya ayat ke-65 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini masih membahas ahlul kitab Pak, untuk beberapa episode pertemuan ini mungkin. Ya ahlal kitab lima
at-Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab yang baru gabung, sudah paham ya ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini sepakat Pak, ahlul kitab itu sampai sekarang selama mereka itu Yahudi Nasrani disebut ahlul kitab. Ya. Sesatkah mereka? Pertanyaannya ditanyakan ke siapa? Kalau ditanyakan kepada barometer Al-Quran sesat. Ya. Kalau ditanyakan kepada barometer Quran kafir. Ya. Ayatnya bertebaran ketika membahas tentang ahlul kitab ini. Saya kumpulkan beberapa ayat ini tentang ahlul kitab ya. Mengapa mereka kufur ahlul kitab ini? Mengapa dikafirkan oleh Al-Quran? Yang paling jelas misalnya Bapak Ibu buka surat Al-Bayyinah itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada yang dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Berarti kafir nggak ahlul kitab? Kafir Pak. Kenapa mereka kafir? Allah sebutkan di banyak tempat. Misalnya di surat Al-Maidah ayat ke-72 dan 73. Di situ Allah sebutkan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara, sungguh telah kafirlah. Siapa yang kafir? Alladzina qalu, orang-orang yang berkata, berpendapat innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah itu adalah Nabi Isa. Kafir Pak, orang yang ngomong Nabi Isa itu adalah Tuhan, kafir. Ini Quran yang berbicara tentang kekufuran orang-orang yang menganggap Isa adalah anak, Isa adalah Allah. Ada ayat lain 73 ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Dan kafir pula lah orang-orang yang berkata Tuhan itu, Allah itu satu dari yang tiga. Berarti ada berapa Tuhan? Ada tiga Pak. Ada Allah, ada apa lagi? Anak Allah ya. Ada berarti ada anak, ada ibu, ada bapak. Ya. Makanya besok dipersaksikan di akhirat itu Nabi Isa alaihissalam dipanggil oleh Allah, ya Isa, wahai Isa, a'anta qulta linnas, kamukah yang ngajari kepada pengikutmu? Ya. A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Isa, kamu yang ngajari kepada, kamukah yang mengajarkan kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah. Itu besok dipersaksikan Pak di depan semua manusia pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa di persaksian itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak mungkin ya Allah menyampaikan sesuatu yang tidak engkau ajarkan dan perintahkan. In qultu lahum ya, faqad alimtah, andaikan saya pernah mengajarkan kepada mereka bahwa angkatlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah, pasti engkau telah mengetahuinya. Nah, ini bukan masalah Allah tahu dan tidak tahu, ini adalah untuk persaksian besok di hari akhirat bahwa Nabi Isa berlepas diri. Ya, saya tuh nggak pernah ngajari pengikutku untuk meyakini bahwa aku adalah satu dari yang tiga yang disembah itu. Ya, tapi kafir ya orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah anak Allah atau Isa adalah Allah sendiri. Ayat berikutnya di surat At-Taubah yang kita sudah bahas nih ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kalau Yahudi kafirnya apa? Menganggap Uzair itu anak Allah. Jadi ahlul kitab itu Pak, kafirnya yang pertama karena mensekutukan Allah. Ya. Jadi perlu dirunut sedikit ke belakang. Mengapa mereka dikafirkan? Karena satu, mereka mengkafirkan Allah.
maka mensekutukan Allah, maaf. Yang kedua, apa penyebab kekafiran ahlul kitab? Yang kedua adalah mengubah syariat Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas pas membahas tentang ayat tentang arbaban, ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi Nabi Muhammad ngajak kepada Yahudi Nasrani, yuk ingat perjanjian kita kepada Allah, apa? Tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, dan tidak akan menjadikan sebagian kita arbaban bagi yang lain. Apa arbab kemarin? Ya, sosok yang diikuti, ditaati, ya. Makanya arbab itu siapa yang menjadikan itu? Sama Yahudi Nasrani. Ayat berikutnya surah At-Taubah tadi, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berikutnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahlul kitab telah menjadikan rahib mereka, pemimpin agama mereka, sebagai Tuhan selain Allah. Begitu Nabi menyampaikan itu, Adi bin Hatim mu'allaf yang datang masih pakai salib dari perak, protes kepada Nabi, saya selama jadi agama mereka belum pernah menyembah dan sujud rukuk kepada pemuka agama kami, ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, alaysa halu ma harramallahu fatuhilluna, ya. Alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna. Bukankah ketika Allah menghalalkan bukankah ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk kalian, kemudian pemimpin agama kalian mengatakan halal, kalian memilih kata pemuka agama kalian menghalalkan yang diharamkan Allah? Ya. Dan sebaliknya, wa yuharrimuna ma ahallallah, dan bukankah ketika Allah menghalalkan sesuatu, pemimpin agama kalian mengharamkannya, kalian lebih mendengar kata pemimpin agama kalian, ikut-ikut mengharamkan yang halal? Apa kata Adi? Kalau itu iya, kami iya kalau begitu, tapi nak nyembah sujud rukuk enggak. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum, ibadah mereka itu ya seperti itu. Jadi termasuk ibadah itu ya mengikuti aturan manusia yang bertentangan dengan aturan Allah, ya. Ini yang disebut arbaban kemarin di surat Al-Imran 64 kemarin, ya. Maka kafir gara-gara apa tadi? Ya, mengubah syariah. Ada di zaman Nabi orang Yahudi satu hari ketahuan Nabi. Ketahuannya gara-gara apa? Ada yang diarak Pak, keliling kampung itu. Kemudian Nabi bertanya, atas kesalahan apa orang-orang ini diarak, dipermalukan di depan umum? Sambil dicoret-coret wajahnya, diarak keliling kampung itu. Orang Yahudi menjawab, mereka berzina ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi nggak percaya. Apa begitu Taurat memerintahkan kalian menghukum pelaku zina? Beginilah perintah Taurat. Alhamdulillah ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Ini orang yang sangat dihormati di kalangan Yahudi. Dia sudah masuk Islam. Jadi Abdullah bin Salam itu Pak, dia tahu betul di Taurat itu disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah ummi. Apa ummi? Buta huruf Pak. Ya, Nabi itu ummi. Berarti sudah pasti bukan dari turunan Yahudi. Yahudi kan bukan ummi. Ya, pintar-pintar secara kemampuan baca tulis saat itu. Abdullah bin Salam itu ini disebutkan di sebuah riwayat, dia menunggu saatnya ketika mendengar akan hijrah Nabi yang ummi itu. Dia satu hari menaik pohon kurma yang sangat tinggi sekali. Begitu melihat Rasul Abu Bakar, ya,
Datang itu beliau langsung turun dan menguji kalau memang benar Nabi ini. Diuji dengan 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan mungkin saya agak lupa, nanti bisa dibuka lagi sirahnya. Ada 3 pertanyaan diajukan Abdullah bin Salam. Pertanyaan ini kata Abdullah bin Salam tidak bisa jawab kalau bukan Nabi. Pertanyaan pertama, apa makanan pertama penduduk surga? Ya. Ini pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Muhammad saat itu, ya, karena dia masih Yahudi, nggak mengakui dia Rasul itu. Yang kedua, bagaimana anak menyerupai orang tuanya, baik ibu atau bapaknya. Ya. Satu lagi apa saya akan lupa, nanti bisa disimak ya. Dan Nabi mengatakan, Jibril baru saja menyampaikan wahyu kepadaku. Jawaban 3 pertanyaan itu. Ya. Bahwa makanan penduduk surga itu yang pertama salah satunya adalah daging ikan hut itu paus ya, yang menelan Nabi siapa? Yunus ya, ditelan hut itu ikan yang gede ya, kayak paus itu. Kemudian bagaimana anak menyerupai orang tuanya ya, atau ibu bapaknya ya. Kalau di jawaban itu, kalau air mani ayahnya yang memancar terlebih dahulu, maka dia menyerupai ayahnya. Kalau air mani ibunya yang memancar dulu, berarti anak itu akan menyerupai ibunya. Nah, ini pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Ternyata jawabannya tepat, maka dia bersyahadat di tempat itu. Dan Yahudi diberitahu oleh Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, Yahudi sangat menghormati saya. Tetapi kalau mereka tahu bahwa saya ini sudah masuk Islam, pasti mereka akan mendustakan saya. Nah, betul Pak. Yahudi ketika ketemu dengan Nabi, Abdullah bin Salam suruh sembunyi di balik apa ini? Serambi lah ya, kayak tempat khusus itu ya. Nabi pengen ngecek, bener nggak Yahudi seperti yang diomongin Abdullah bin Salam? Ditanyalah oleh Rasul orang-orang Yahudi, bagaimana posisi Abdullah bin Salam di kalangan kalian? Ya, oh dipuji-puji Pak. Abdullah bin Salam, ya dia sebagai pembesar ulama-ulama kami di bangsa Yahudi, dipuji dengan berbagai kelebihan. Anaknya, ayahnya adalah orang-orang terpilih di antara kami. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, bagaimana pendapat kalian andaikan Abdullah bin Salam sudah bersyahadat, mengakui bahwa Islam agama yang Allah benarkan sebagai penutup dari syariat-syariat sebelumnya. Ya. Yahudi mengatakan tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Memang Yahudi itu jarang Pak yang masuk Islam itu. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dari tempat sembunyi itu, kemudian dia berkata, saya saksikanlah sudah bersyahadat dan saya muslim hari ini. Yahudi langsung pura-pura nggak kenal Pak dengan Abdullah bin Salam ini. Ya. Abdullah bin Salam tidak ada pengaruhnya di kalangan kami begitu ya. Dia bukan apa-apanya di kalangan kami. Kami nggak kehilangan andaikan dia betul masuk Islam. Itu kelakuannya Yahudi gitu Pak. Ya. Dipanggillah Yahudi sama Nabi setelah menghukum orang zina di Arak itu, dipanggil Pak. Kemudian suruh baca Tauratnya. Betulkah hukuman pezina itu di Arak dipermalukan di depan umum? Ketika membuka Taurat, ya ada kitabnya yang dibaca di depan Nabi, kemudian ditutup pakai jempolnya itu, ayat-ayat rajamnya itu. Abdullah bin Salam ini kan ulama Pak, dia hafal itu. Maka dia memberitahukan Nabi, ya Rasulullah, dia tutup ayat rajamnya dengan tangannya. Suruh ngangkat ya Rasulullah. Begitu diangkat itu Pak, itu isinya ayat-ayat rajam, sama syariatnya orang-orang Yahudi dengan Islam untuk hukuman zina. Jadi itulah Yahudi, dia mengubah syariat-syariat yang Allah perintahkan untuk diamalkan sesuai dengan
yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka akan dirubah oleh mereka. Jadi mereka itu kafir, salah satunya adalah merubah syariat Allah. Riba jelas sudah diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Riba itu oleh mereka, justru siapa yang pertama kali membawa riba ke Madinah? Ya Yahudi. Yahudi itu nek minjemi, ya nek cara saiki minjemi dom baline cagak listrik ya. Jadi memang ada afan mudha'afah itu, nemen nek cara Jawa itu apa? Bungane iku wis ora umum, Pak gitu. Yahudi itu yang membawa ke Madinah ya. Tapi karena Yahudi ya di mana-mana coba bank-bank hari ini itu kan buah karyanya orang-orang Yahudi yang pertama kali mendirikan bank-bank di dunia ini. Ya. Yang kerja ya orang-orang Islam itu sebagiannya. Yang ketiga, apa kafirnya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab? Penyebab kafirnya karena mereka tidak mau mengakui kebenaran agama Islam. Ya, gak mengakui mereka. Ya, gak mengakui kebenaran agama Islam dan tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada pertanyaan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 60 ya, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Innal ladzina amanu, orang-orang mukmin, tadi orang-orang Islam, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, sabiin itu percaya dengan bintang-bintang itu. Siapa saja mereka yang percaya dengan Tuhannya masing-masing, Pak, ini ya, maka mereka tidak perlu bersedih hati dan mereka akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini seakan-akan membenarkan semua agama. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Hadisnya riwayat Muslim sahih ini. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini qasam, Pak, maksudnya demi Allah gitu simpelnya. Demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ada yang mendengar tentang diutusnya aku. Ya. Kalau ada orang yang mendengar aku telah diutus sebagai Rasul akhir zaman, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik yang mendengar itu orang Yahudi atau orang Nasrani, summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian yang sudah mendengar tentang kerasulanku itu dia mati dan tidak percaya dengan apa yang aku utus, artinya tidak mengakui Islam sebagai agama, Rasul Muhammad sebagai utusan Allah, illa kana min ashabin nar, sungguh kematiannya itu adalah kematian kafir dan kelak menjadi penghuni an-nar, neraka. Hadis rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ya. Ini keyakinan Muslim, Pak. Ya, keyakinan mereka yaitu di luar ini urusan agama kita. Tidak boleh maksa orang masuk Islam, boleh tidak? Tidak boleh, Pak. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh maksa orang masuk Islam. Kenapa tidak boleh? Oh, sudah jelas petunjuknya Allah. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang sesat. Ya, orang itu dia akan memilih dan pilihannya itu berkonsekuensi dengan balasan oleh Allah kelak di hari akhirat. Ya. Ini kekafiran ahlul kitab, Pak. Jadi Yahudi Nasrani itu kafir menurut Al-Quran. Ya. Adapun mereka ngece umat orang Islam itu
Jangankan mau selamat, wong Rasulnya aja minta didoakan agar selamat kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Disolawati itu biar selamat ya. 17 kali lagi Pak selawati bukan 17 kali ya, 5 kali dalam satu hari ya. Ada yang 2 rakaat berarti bisa 2 kali dalam satu waktu ya, minta diselamatkan ya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak paham terkait dengan makna sholawat dan salam itu. Kembali ke tadi, jadi pengantar tadi menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Ya, dan bukankah Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim? Afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir gitu? Jadi ada keterangan di sini di tafsir Ibnu Katsir ini. Qala Haddatsani Sa'id ibn Jubair an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Istama'at Nasara Najran wa ahbarun Yahud inda Rasulillah fatanazza'u indahu. Satu hari Yahudi Nasrani Najran dan beberapa pemuka Yahudi kumpul di depan Nabi. Fatanazza'u indahu, mereka berdebat berbantah-bantahan di depan Nabi. Apa yang mereka perdebatkan? Faqalat til ahbar, orang Yahudi rahibnya mengatakan, akhbarnya mengatakan, makana Ibrahimu Yahudian, makana Ibrahimu illa Yahudian. Ibrahim itu adalah seorang pengikut Yahudi. Jadi Yahudi sama Nasrani sama-sama mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu pengikut agama mereka ya. Wa qalat an-Nasara, demikian pula orang Nasrani mengatakan makana Ibrahimu illa Nasraniyan. Ibrahim itu juga seorang Nasrani itu ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka untuk memutus perdebatan mereka itu Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 65 ini ya. Hai ahlul kitab, mengapa berbantah-bantah tentang Ibrahim? Bukankah agama kalian Yahudi berarti dengan kitab sucinya Taurat, dan kalian Nasrani dengan kitab sucinya Injil itu turun jauh setelah Nabi Ibrahim ya. Allah sampai berkata afala taqilun, kene cara Jawa, apa kowe ora mikir gitu ya. Pikiranmu ki ning ndi lho, kok iso-isone Ibrahim itu diaku-aku pengikut agama Yahudi. Wong Ibrahim itu lahirnya jauh hari sebelum Yahudi. Ini kan orang waras Pak ini ya. Jadi orang waras itu nggak mungkin ya. Misalnya orang wong tua teko diapa nih, Pak sampean anakku ra. Ya. Pak jenengan anakku toh ngono. Ya, ini orang gendengan Pak itu ya. Jelas bapak itu lahir lebih dulu daripada anak, kok diakui anaknya. Ya. Nabi Ibrahim itu jauh sekali masanya dengan Nabi Musa sama Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa-bisanya orang-orang Yahudi Nasrani mengakui, tuh Ibrahim itu pengikut kami Yahudi. Orang Nasrani mengklaim, enggak, Ibrahim itu pengikut kami. Ya, agama Nasrani ya. Maka ditertawakan oleh para sahabat itu, perdebatan itu. Ngawur orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Makanya Allah katakan afala ta'qilun, ya, apa enggak mikir kalian itu? Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Ya, inilah kalian ya. Hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Mengapa tidak hajatum fi malakum bil ilm ya. Mengapa kalian tidak
berbantah-bantahan yang punya ilmunya. Ya, kalau memang kalian nggak punya ilmunya, kenapa ngotot begitu ya? Kenapa tidak diskusi ataupun bicarakan yang kalian punya ilmunya saja dibicarakan? Ya. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Mengapa kalian habiskan waktu untuk bicara yang tidak ada dasarnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak mengetahui apapun. Ya. Ada penafsiran di sini. Hadza ingkarun 'ala man yuhajju fima la ilma lahu bihi. Wa innal yahuda wan nasara tuhaju fi Ibrahim bila ilmin walau tuhaju fima bi aidihim minhu ilmun mimma yata'allaqu bi adyanihim allati syara'at lahum ila hinin bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakana aula bihim. Yahudi Nasrani itu andaikan membahas agama mereka saja, ya, kenapa ada syariat ini, ya, apa maslahatnya perintah ini, kenapa ada larangan ini, apa hikmahnya, kenapa ini dilarang. Kata Allah, itu jauh lebih baik mereka bicarakan tentang agama mereka yang benar itu daripada mereka bicara, ya, agama lain dan tidak punya ilmunya. Ya, itu maksudnya begitu ayat ini ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tegaskan ayat berikutnya, ayat 67. Maka Ibrahimu Yahudian. Ya, Ibrahim itu bukan pengikut Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan pula pengikut agama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim ini adalah sosok yang hanifan musliman. Hanifan itu orang yang dijauhkan ataupun jauh dari kemusyrikan. Musliman yang berserah diri, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Oh, Yahudi itu musyrik. Dia mengatakan Uzair ibnullah. Nasrani itu musyrik. Dia mengatakan Al-Masih ibnullah. Atau innallaha salisun salasah. Allah itu satu dari yang tiga. Berarti ada dua Tuhan lagi selain Allah. Kok berani-beraninya mereka mengklaim Ibrahim itu pengikut kami? Itu kan sama saja menuduh Ibrahim itu musyrik. Makanya Allah tegaskan, ya, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia orang Hanif, berserah diri kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Kalaupun ada yang berhak mengklaim pengikutnya Ibrahim, ya, ini dibalik ini. Ya, kalaupun mau waras, lah, ya, mau waras itu berarti ngaku pengikutnya Ibrahim itu masih sehat daripada dibalik, lah. Ibrahim itu pengikut saya, itu kan tidak waras, lah itu ya. Makanya Allah katakan afala taqilun. Kalau orang mengaku boleh saja, tapi Allah katakan inna aulan nasi bi Ibrahima. Sesungguhnya yang paling berhak ngaku sebagai pengikut Ibrahim, ya, siapa yang paling berhak mengaku itu? Lalladzina taba'uhu, siapa saja yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim di zaman itu. Wa hadan nabi, dan yang paling dekat dengan Ibrahim itu hadan nabi. Siapa hadan nabi itu? Ya, tentu baca tafsir biar nggak keliru ya. Wahadan Nabi, ya, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa Ibrahim yang paling berhak mengaku sebagai orang terdekat Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi adalah yang mengikuti Ibrahim, ya, ketika beliau berdakwah. Siapa? Dan termasuk hadan nabi, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman min ashabihi, dari sahabat-sahabat Nabi, al-muhajirin wal ansor wa man tabi'ahum ba'dahum, dan siapa yang mengikuti mereka sepeninggal mereka. Jadi ini membantah Bapak Ibu sekalian tentang orang-orang yang mengklaim sesuatu tanpa dasar yang jelas. Apa pelajarannya bagi orang-orang Islam? Pelajarannya adalah jangan bicara apapun tanpa
ilmu. Penting ya, bahwa ilmu itu tidak boleh dengan bicara tanpa dengan ilmu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Nanti di ayat berikutnya, di ayat ke berapa ini? 69, 70, 71 itu nanti di sini akan dibahas apa penyebab terlaknatnya orang Yahudi, apa penyebab tersesatnya orang-orang Nasrani. Dan siapapun dari kaum muslimin yang rusak dan dia alim, berarti dia mengikuti kelakuan Yahudi. Dan siapapun dari ahli ibadahnya muslim yang semangat beribadah tanpa ilmu, maka dia mengikuti perilaku orang-orang Nasrani, yang sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ya. Dia mengatakan di dalam sebuah kaulnya, tadi saya catat, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud ya. Maka siapa yang rusak dari kalangan ulama Islam itu karena di dalamnya mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi. Apa perbuatan Yahudi? Ayat berikutnya itu nanti membahas tentang menyembunyikan ilmu, Pak. Kalau Yahudi menyembunyikan ilmu tentang kenabian Nabi Muhammad, diumpetke. Cirinya jelas itu. Kalau ada tanda kelahiran tohnya di mana, kelak kalau dia duduk di pohon, pohon itu pohon di mana, itu jelas sekali di Taurat ada. Allah sampai ingatkan umat Islam itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu saking kenal ciri-ciri Nabi akhir zaman itu di Taurat mereka, itu seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Mesti kenal apa anak kandungnya? Anak kita punya toh di badan bagian mana, ya, rambutnya seperti apa, ya, fisiknya seperti apa, karena kita orang tuanya ngerti detail itu. Lah Yahudi tahu betul itu tentang Nabi akhir zaman itu, tapi mereka buang semua ilmu itu, disembunyikan. Dari mana disembunyikan? Satu, dari orang-orang Islam agar mereka tidak malu bahwa mereka akan akhirnya menjadi pengikut Islam. Yang kedua, disembunyikan dari anak turun mereka agar mereka merasa bahwa anak turunnya itu tidak tahu bahwa yang benar Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Itu tuh. Nah, makanya ada ulama menyembunyikan ajaran Islam karena takut dunianya hilang, takut pengikutnya pergi, takut dengan penguasa, takut dengan jabatan. Berarti dia, kata Sufyan Ats-Tsauri, mengikuti karakter orang-orang Yahudi. Nah, itu ya. Jadi yang merusaknya wong alim, kelakuannya kelakuan Yahudi lah. Nah, itu yang merusak ya. Dan yang kedua sebaliknya, waman fasada min ubbatina, dan yang rusak dari kalangan abid kita, ahli ibadah, sregep ibadah apa, wirid, ibadah apapun, puasa, sholat dilakoni semua, ya, tapi nggak pakai ilmu, fafihi syabahun bin nasara. Itu disebutkan karena mengikuti orang-orang Nasrani tadi. Mereka nggak punya ilmunya. Kalau ditanya, loh kok bisa Isa itu anak Allah, kok bisa? Pokoknya, ya, kok bisa Tuhan itu tiga? Ya begitu, nggak punya dalil, ya, nggak ada ilmunya, ya. Makanya ada yang rusak ketika kita bicara tanpa ilmu. Ya. Yang satu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, yang satu ghullu, melampaui batas memahami agama padahal tanpa ilmu. Maka doa kita kan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beri kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ya, bukan jalannya orang terlaknat.
bukan jalannya orang sesat. Nah, ketika Nabi menjelaskan siapa yang terlaknat, siapa yang sesat, ya ahlul kitab itu. Yang terlaknat itu mereka yang punya ilmu disembunyikan, tidak diajarkan, tidak diamalkan. Yang tersesat adalah mereka tidak punya ilmu mengamalkan sesuatu dalam hal ibadah tanpa ilmu. Ya. Baik, kita cukupkan, kita lebih detailkan insya Allah di kajian pekan depan, membahas tentang karakter ahli kitab, salah satunya menyembunyikan kebenaran tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.